Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi al-kiram. Ila jami'i baqiyati sahabati wa tabi'in wa syuhada'i wa salihin wal ulama'il 'amilin wa musannifin wa mu'allifin wa jami'il malaikatil muqarrabin sadatina sufiyatil muhaqqiqin khususan ila sultanil awliya asy-syaikh Muhyiddin Abdul Qadiril Jilani sairil awliya illah wal 'aliyati wa ummahatina wa abaina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa asadidina wa muallimina wa dawil huquqil wajibati 'alaina wa 'alal hadirina fi majlisina hadha khususan ila man fataha hadhil qaryah khususan ila ma'alif hadal kitab asy-syaikh al-imam Jalaluddin bin Kamaluddin as-Suyuti radhiyallahu anhum sayulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah, alhamdulillah pagi hari ini kembali kita dipertemukan Allah di majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Insyaallah ini pertemuan pertama setelah libur Ramadan dan hari raya. Mumpung tasih Syawal menawi wonten salah kilaf anggen kawula srawung kalih panjenengan nyuwun pangapunten ingkang kathah. Ngoten nggih. Nek sampean wis jelas akeh salahe kalih kula nggih. Insyaallah nggih kula sepura dadi padha-padha nggih. Nek wis entek dosane terus gawe dosa meneh. Ya mosok ngono. Para jamaah, kita lanjutkan ngajian kita bab 16 insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa 'ada 'alaina min barakatihi wa asrarihi bid dharain amin. Al-babu tawiki kubab asadi suasara kang kaping 16. Iku fi fadilati zakati tetep ing dalem nutur kautamane zakat. Bab 16 ini menerangkan tentang keutamaan zakat. Apa zakat niku napa zakat niku? Zakat itu secara bahasa maknanya toharoh, aizada, suci atau tumbuh. Jadi makna zakat, makna bahasa, makna lugawi itu suci atau tumbuh. Jadi orang yang berzakat itu dia berarti mensucikan sekaligus menumbuhkan. Apa yang disucikan, kalau itu berupa zakat fitrah, maka yang disucikan dirinya. Kalau itu zakat mal, maka yang disucikan hartanya. Sekaligus menumbuhkan, zada, tumbuh berkembang. Apa yang berkembang, apa yang tumbuh? Kalau itu zakat fitrah, maka yang tumbuh dan berkembang itu sifat kebaikannya. Kalau itu zakat mal, maka yang tumbuh dan berkembang adalah hartanya. Nah, nek ndelok niki kudune kula njenengan hobi zakat kudune. Itu arti dari zakat. Zakat itu adalah sesuatu yang dikeluarkan dengan tata cara tertentu. Jadi zakat niku ana hitungane. Mboten oleh, mboten dihitung. Mboten oleh. Jadi ada perbedaan antara infak, sedekah, jariyah, zakat itu sendiri-sendiri. Infak itu nafaqah, menggunakan harta.
Panjenengan duwe duwite digawe tuku mobil, itu namanya infak, membelanjakan harta, menggunakan harta, itu namanya infak. Ada yang kedua namanya sodakoh, akar katanya dari sidqun, artinya kebaikan, sesuatu yang benar, menunjukkan iman yang benar. Jadi harta yang digunakan di jalan yang benar itu namanya sodakoh, namanya sodakoh. Nek infak itu menggunakan harta, digunakan kebaikan atau kejelekan, itu namanya infak, membelanjakan, menggunakan. Jadi masih bersifat umum. Kalau sodakoh itu khusus pada kebaikan saja. Ada namanya jariyah, artinya mengalir. Apa yang mengalir pahalanya? Jadi kalau jariyah itu sifatnya pahala yang mengalir. Panjenengan sodakoh keramik masjid, selama masih digunakan maka pahalanya mengalir terus. Nah itu namanya jariyah itu. Jadi sifat dari pahala itu terus menerus selama masih digunakan. Panjenengan ngajari anake carane wudu, selama putra jenengan ini berwudu, maka Anda mendapat jariyah, aliran pahala. Enak toh? Enak. Jadi wis nglakoni sepisan tok mari ngono dapat deposito kita. Dapat deposito. Depositonya tidak sekian persen dari nilai investasi, enggak, tapi sama. Ibarat menaruh uang 10.000 dapatnya 10.000, bukan 5%, 10% dari 10.000, bukan. Panjenengan ngajari anak wudu, selama anak ini berwudu Anda mendapat pahalanya wudu, luar biasa. Luar biasa. Jariyah itu namanya. Infak, sodakoh, jariyah. Yang keempat namanya zakat. Yang keempat namanya zakat. Sesuatu yang dikeluarkan bila mana telah memenuhi syarat, ada kemampuan dan dengan perhitungan. Banyak orang itu mengeluarkan duit tapi tidak jelas ini sodakoh, infak, jariyah atau zakat. Ya, ini banyak sekali. Jadi harta saya sekian, harusnya zakat yang dikeluarkan sekian, itu zakat. Dihitung. Wis pokok tak tono duwite, wis pokok tak kekno wong. Lho niki duit napa Pak? Wis sembuh wis pokok tak kekno wong. Niki duit zakat napa duit sedekah? Wis sembuh wis pokok tak kekno wong. Itu ndak boleh itu. Ndak boleh, karena zakat itu penerimanya tertentu. Kalau sedekah bebas. Panjenengan sedekah ning presiden oleh. Zakat ora oleh. Jadi penerima zakat itu tertentu, hanya 8 asnaf itu tadi. 8 golongan itu saja yang boleh menerima. Yatim piatu tidak boleh. Tidak boleh. Beda. Jadi zakat itu dengan perhitungan tertentu dan objeknya yang menerima juga tertentu. Itu zakat. Ini banyak terjadi ini. Banyak sekali. Jadi banyak orang itu harusnya sudah wajib mengeluarkan zakat. Maksud kami zakat mal, bukan zakat fitrah. Tapi nggak dihitung. Terus pokok duit ditokno wae, dikekno wong wae. Lah itu bukan zakat itu. Ketemunya nanti sedekah. Maka dia dianggap belum mengeluarkan zakat. Kita pelajari di awal kan innamal a'malu binniyat, kan begitu kan?
semua perbuatan itu menjadi sah karena didasari dengan niat. Lah zakat itu dengan hitungan, dihitung memang. Dan yang menerima juga tertentu, tidak boleh asal orang. Ya, fakir, miskin, amil, mu'alaf, sabilillah, ibnu sabil, ghalim. Nah, ini orang-orang yang berhak menerima zakat. Tidak disebut di situ yatim piatu, tidak berhak yatim piatu. Lu ini kok yatimnya fakir, Pak? Itu bukan karena yatim, karena fakir. Nah, jadi ini harus jelas, harus jelas. Itu jadi perlu nanti kita bikinkan konsep bagaimana cara menghitung zakat mal dan bagaimana cara mendistribusikan zakat mal. Zakat fitrah, ini kita sedikit kajian tentang fikih. Adapun untuk zakat fitrah itu dikeluarkan berupa kutul balad. Kutul balad itu makanan pokok di negeri itu. Kalau negara kita makanan pokoknya apa? Ya maka itu yang kita keluarkan. Itu yang kita keluarkan. Apakah tidak boleh Pak berupa uang? Tidak boleh. Yang dikeluarkan berupa kutul balad. Karena yang dizakati diri kita. Maka apa yang menjadi makanan pokok kita itu yang kita keluarkan. Nek panjenengan titip duit kepada panitia untuk dibelikan beras, boleh. Itu namanya titip duit untuk dibelikan beras, bukan mengeluarkan zakat dalam bentuk duit, kan begitu, dan lain sebagainya. Siapa yang berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah? Yang berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah itu adalah kepala keluarga. Kepala keluarga. Jadi kepala keluarga itu menzakati dirinya, menzakati istrinya, menzakati anak-anaknya, menzakati apa yang menjadi tanggungannya. Pembantu contohnya. Itu yang mengeluarkan zakat adalah kepala keluarga. Maka kepala keluarga itu kemudian berniat, kembali ke hadis yang awal, segala amal itu menjadi sah karena adanya niat. Kepala keluarga kemudian berniat, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhal lillahi ta'ala. Saya berniat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri saya, wa an zaujati, dan untuk istri saya. Loh, tiba bojone telu bagaimana? Loh, ya kepala keluarganya ini tetap menzakati tiga-tiganya. Ya napa Pak menyebutnya an zaujati, sebut jenenge. Saya berniat mengeluarkan zakat untuk istri saya Fatimah, wa Zainab, wa Rini, fardhon lillahi ta'ala. Sebut nama. Mengeluarkan zakat untuk anak-anaknya, ya sebut namanya. An waladi, untuk anak laki saya, siapa namanya. Yang berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah adalah kepala keluarga. Kalau ini dikembangkan menjadi problem ini. Ternyata kepala keluarga ini gak iso niat, tidak bisa niat. Akhirnya dibawalah beras tadi ke masjid oleh panitia, dituntun membaca niat. Apakah boleh? Boleh. Tapi yang jadi problem nek sing budal yang masjid tibake pembantu nih. Kemudian pembantu dituntun oleh panitia membaca niat, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi wa an. Berarti sing mengeluarkan zakat bukan kepala keluarga, tetapi saya berniat mengeluarkan zakat untuk diri saya, untuk juragan saya, untuk lho lha kok sing ngetokno zakat. Kan begitu kan? Nah, itu menjadi problem itu sebenarnya. Jadi banyaklah itu yang perlu kita tinjau kembali, itu sangat banyak. Kalau hukumnya selesai, tapi praktek menjalankannya itu masih banyak problem sebenarnya.
Pon itu gambaran-gambaran tentang fikih, sedikit gambaran tentang fikih. Saya kadang berpikir, saya ngaji di Masjid Asasul Akmal itu di MA, saya ngaji di Baitul Makmur di Mudrikah, termasuk di Mukimuddin. Saya sering itu mikir, kira-kira zakat itu kan diberikan pada lingkungan, begitu kan? Tidak boleh dibawa keluar zakat itu, kecuali lingkungannya telah selesai. Utamakan lingkungan dulu. Jadi inilah disebut tetangga, disebut dengan tetangga. Utamakan lingkungan terlebih dahulu. Kemudian saya berpikir, kira-kira nek wong Mukimuddin, wong Baitul Makmur, wong Asasul Amal ini mengeluarkan zakat, fakir miskin ini neng sopo? Itu saya pikir itu. Kemana ini fakir miskin kan begitu kan? Nah, itu. Jadi hati-hatilah, hati-hati. Jangan sampai kita salah ketika menasorufkan amanat tadi. Jangan sampai salah. Insya Allah akan kita bahas lain waktulah tentang itu. Sekarang kita lanjutkan hadis pertama. Faqala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Az-zakatu tawi zakat iku kontorotul Islam, terteke agama Islam. Zakat itu adalah jembatan menuju Islam. Ya apa maksudnya jembatan menuju Islam ini? Jadi zakat itu adalah jalan untuk menjadi sempurnanya keislaman kita. Jadi penting itu zakat itu. Penting sekali. Zakat itu adalah wujud dari keimanan kita. Dikarenakan orang-orang munafik itu menolak untuk mengeluarkan zakat. Zaman Rasulullah itu begitu. Wong-wong munafik itu menolak mengeluarkan zakat. Pada zaman Rasulullah itu ada orang ahli ibadah, namanya Ibnu Khatib Al-Ansari. Tidak pernah jauh dari Rasulullah. Jadi sholat jamaah bersama Rasulullah rutin. Melu pengajiani Rasulullah rutin. Suatu ketika Ibnu Khatib ini bar sholat salam langsung ngadeg mulih. Sholat salam ngadeg mulih. Beberapa kali melakukan hal seperti ini. Lalu oleh Rasulullah ditegur, ya Ibnu Khatib, limadza ta'malu amalal munafiqina bi ta'jilil khuruj, kata Rasulullah. Wahai Ibnu Khatib, kenapa kau lakukan perbuatan orang munafik? Bar sholat salam terus mulih. Coba, berat ini. Jadi orang sholat itu ternyata masih bisa nopo munafik. Jadi kok ana wong bar salam terus ngadeg mulih, kategori orang Rasulullah yang mengatakan, bukan saya itu, bukan saya loh ya. Bukan saya, itu Rasulullah yang mengatakan. Okay. Lawang imame durung mari nek wiridan kok wis mulai. Itu Rasulullah yang menegur Ibnu Khatib Al-Ansari itu. Ditegur seperti itu. Nek imam-imam kita nek wiridan kan enggak suwi-suwi. Kalau Rasulullah itu lama. Rasulullah itu kalau zikir lama. Jadi An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah bin Abbas, Rasulullah itu setiap habis sholat berzikir dengan suara yang keras. Hadis sahih itu, dengan suara yang keras. Jadi ketika Ibnu Khatib Al-Ansari itu kok mulih disi sekali dua kali dibiarkan oleh Rasulullah, dipikir paling kebelet nguyuh ngono kira-kira lah ya. Kok berkali-kali begitu ditegur. Limadza ta'malu amalal munafiqina bi ta'jilil khuruj, kata Rasulullah. Kalimatnya, redaksinya seperti itu. Ibnu Khatib, kenapa kau lakukan pekerjaan orang munafik dengan buru-buru keluar? Imam isih durung buyar kok kowe wis metu dhisik.
Ini kalimat ini tidak enak sekali didengar ini. Kemudian Ibnu Khatib Al-Ansari menjawab, ya Rasulullah, saya itu punya masalah. Loh, enak masalah apa? Saya itu miskin sekali. Saya sholat di masjid, istri saya di rumah itu menunggu saya. Karena tidak ada baju yang bisa untuk menutup aurat. Jadi mungkin kelambine karek lengan cekak gitu. Saking melarate wong, yang bisa digunakan menutup aurat hanya baju yang saya pakai. Sehingga saya buru-buru pulang agar istri saya bisa melakukan sholat. Jadi dia buru-buru pulang karena sholat tadi. Kemudian Ibnu Khatib Al-Ansari ini minta pada Rasulullah, fad'ullah, mintakan aku kepada Allah agar aku dikaruniai rizki yang banyak. Ibnu Khatib matur pada Rasulullah, doakan aku agar Allah memberikan rizki yang banyak. Apa kata Rasulullah? Ya Ibnu Khatib, qalilun tu'addi syukrahu khairum min katsirin la tutikuhu. Ibnu Khatib, sedikit yang engkau bisa mensyukuri itu lebih baik daripada ya sesuatu yang banyak yang nanti kamu menjadi tidak kuat untuk menanggungnya. Setitik sing kowe iso syukur luwih apik tinimbang akeh sing ndadekke kowe gak kuat. Berarti permintaan Ibnu Khatib ditolak oleh Rasulullah ini. Rasulullah dimintai doa agar diberi rezeki yang banyak, jawabannya begitu, berarti ditolak. Ini Rasulullah itu tidak mesti jawabannya, tidak mesti. Ada orang miskin sowan pada Rasulullah, ya Rasulullah, doakan aku agar diberi rezeki yang banyak supaya mudah untuk ibadah. Apa jawab Rasulullah? Kowe nek mlebu omah uluk salam masih omahe kosong. Bar ngono maca Fatihah sepisan, Al-Ikhlas sepisan, sholawat sepisan. Kata Rasulullah begitu. Dilakukan, tidak lama menjadi kaya. Ana wong melarat meneh sowan Rasulullah, ya Rasulullah, doakan aku agar menjadi orang kaya. Apa kata Rasulullah? Rabion neh, padahal wis dibujuk sampai 4 kali. Jawaban Rasulullah tidak pernah sama. Ini artinya Rasulullah mengerti keadaan orang. Ini ilmu sulit ini, betul ini. Jadi mengerti, iki nek tak kenekno dadi elek, iki nek tak kenekno dadi ati. Ini kalau panjenengan kok kepingin dadi wong sugih buka hadis, oh tibake resep sugih menurut Rasulullah itu nikah 4 kali. Ayo lakonono, lak kalungan numplung awakmu. Karena tidak mesti setiap orang sama, begitu maksudnya. Siapa yang mengerti tentang ini? Ya Rasulullah beserta para pewaris Rasulullah, para ulama. Itu pun tidak semua ulama yang bisa begitu. Ngerti hatinya orang itu bisa diketahui. Lah Ibnu Khatib ini tadi ditolak. Sedikit yang engkau bisa bersyukur lebih baik daripada banyak yang kamu tidak akan kuat. Berarti Rasulullah ini tahu kowe nek sugih gak kuat. Kan begitu. Kowe nek melarat kuat, tapi nek sugih gak kuat. Koyok sapa nih? Sudah beberapa minggu, beberapa bulan kemudian Ibnu Khatib negosiasi lagi ke Rasulullah. Menegosiasi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mohon engkau kiranya berkenan mendoakan aku agar Allah memberikan rizki kepadaku, agar aku tidak kesulitan untuk melakukan ibadah. Coba wong sampai sholat itu kangelan, klambine mung sitok, gentenan karo bojone, kurang melarat piye jajal niki. Cara wong melarat zaman sakniki apa ada yang seperti itu? Sampai kelambine karek sitok sing kena gawe salat nggih. Mboten wonten. Kira-kira mboten wonten lah. Negosiasi kedua ditolak lagi oleh Rasulullah. Ya Ibnu Khatib, wahai Ibnu Khatib, aku ini adalah utusan Allah. Seandainya aku meminta kepada Allah, aku berjalan dan gunung-gunung mengikutiku, kemudian berubah menjadi emas, pasti Allah akan memberikan.
Jawaban Rasulullah begitu. Tetapi aku tidak pernah minta seperti itu. Jadi Kanjeng Nabi ini gak tahu ndonga njaluk duit. Kanjeng Nabi niku gak tahu ndonga njaluk duit. Berarti ndonga njaluk duit niku termasuk bid. Loh mosok ngono sampean kesusu wae. Aja kesusu to. Negosiasi kedua ditolak. Dapat berapa minggu, negosiasi lagi Ibnu Khatib kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, wallahi, Ibnu Khatib bersumpah, demi Allah, demi Rasulullah, demi kedua orang tuaku, seandainya Allah memberikan rezeki kepadaku, pasti aku akan mengeluarkan untuk orang-orang yang berhak. Doakan aku ya Rasulullah. Ketika Rasulullah mendengar Ibnu Khatib bersumpah, baru berdoa, Allahumma rzuqhu malan. Ngoten tok doane. Wenteng. Ya Allah, berikan dia harta. Penak toh? Gak adik maca waqiah, gak adik sembahyang duha, gak adik maca sholawat nariyah. Wis ngono tok. Allahumma rzuqhu pisan tok dongane. Sing donga Rasulullah. Masya Allah, umpama kula jenengan ketemu napa enak bae ya. Masya Allah. Berhubung nggak tahu ketemu ya ngene iki nasib. Ya Allah. Bon. Tidak lama Ibnu Khatib ini mendapat hadiah kambing. Kambingnya dilalah berancah. Napa berancah niku? Manaan. Dalam waktu yang singkat kambingnya itu memenuhi halaman rumah. Sampai akhirnya pindah rodo adoh karena nggak muat, semakin jauh dari masjid. Akhirnya jamaah namung subuh karo maghrib tok. Sing awale ben 5 waktu. Sing gak cukup mulih akhirnya pindah tenggene lereng gunung, tambah adoh meneh. Tambah gak patek kober jamaah. Akhirnya nek sholat jamaah mung mayah Jumatan. Suwi-suwi ora Jumatan bisa. Lah, ketika turun perintah zakat, para sahabat diperintah Rasulullah untuk keliling membantu menghitung penduduk itu, dibantu penghasilanmu piro Kang, tanggunganmu piro, oh kowe wajib zakat, oh kowe durung wajib zakat, membantu menghitung itu petugas itu. Sampailah petugas ini kepada Ibnu Khatib Al-Ansori. Apa kata Ibnu Khatib Al-Ansori? Ditolak, gak gelem ngetokke zakat. Naudzubillah min dzalik. Ternyata bener Rasul. Kowe luwih apik pelarat timbang sugih. Kowe engko nek sugih gak kuat. Ternyata betul apa kata Rasulullah. Dan Rasulullah mau mendoakan karena Ibnu Khatib bersumpah. Coba ini luar biasa. Jadi zakat niku ngeten, wong niku nek medhit, wong niku nek melarat. Wis kendel tok isine. Apa-apa kendel. Nggih. Nyekel dhuwit 10.000 ana kotak amal liwat sedekahne kendel. Napa melarat? Cara wong wis wani mati. Gak mangan biasa. Tapi wong niku nek sugih akeh kuwatire, bener mboten? Ngene kuwatir ngono. Nggih mboten? Heeh. Penak sugih napa melarat kira-kira? Masya Allah. Ngeten nggih. Agama kita itu tidak melarang kita untuk kaya. Sing penting zuhud, jangan merasa memiliki. Niki angel, saestu angel. Nggih. Angel, kathik nemen angel. Iku sawahe sapa, Kang? Sawahku. Iku omahe sapa? Omahku. Iku mobile sapa? Mobil. Iku bojone sapa? Lah nek iki ya kudu bojoku, nek iki gak oleh ngomong bojone Gusti Allah, gak oleh ya. Nah, iku sawahe sapa? Sawahe Gusti Allah dititipne aku. Iku mobile sapa? Mobile Gusti Allah dititipne aku. Nggih. Jadi zuhud itu hatinya itu bersih dari
urusan dunia niki wangel, masyaallah saestu. Mboten usah kelas santri lah, kelas kiai wae kangelan kok saestu. Nggih. Masih kiai nek tanggal 6 karo tanggal tua ya ana bedane kok kadang. Kadang nggih, ya gak kabeh kiai lah. Apa meneh sing santri ya tambah nemen nang ngoten nggih. Nggih. Jadi orang zuhud itu tidak terpengaruh, ada tidak ada tidak menjadi masalah. Nggih, Rasulullah itu begitu kan. Apa yang didapat hari ini tidak pernah bertahan lebih dari 3 hari. Itu Rasulullah. Itu Rasulullah. Bukan orang miskin Rasulullah itu. Orang kaya, tetapi kekayaannya tidak pernah disimpan lebih dari 3 hari. Itu Rasulullah. Hadis-hadis yang seperti ini yang jarang dibaca. Napa gak enak dirungokno, gitu kan? Yang seperti Rasulullah itu kalau berdoa, ya Allah jadikanlah aku hidup dalam keadaan miskin, kan begitu. Allahumma ahyini miskinan. Hadis ini kan jarang dibaca. Duduk hadis sak dungane barang ya jarang diwaca. Kenapa? Ya karena nggak enak didengarkan. Nah, itu kan kita terlalu pilih-pilih itu. Hadis-hadis yang nyeneng-nyeneng itu diwaca. Rasulullah itu bojone 12. Jadi sunnah nek bojo, ngoten-ngoten itu sing diwaca. Ini problem kita ini sebenarnya. Kembali para jamaah. Jadi zakat itu adalah untuk mensucikan serta menumbuhkan nilai-nilai kebaikan. Jangankan zakat, sedekah saja. Kalau zakat kan wajib. Ibadah itu tidak ada yang bisa mengalahkan ibadah wajib. Ibadah sunnah apapun tidak akan pernah bisa mengalahkan ibadah wajib. Zakat itu wajib bila memenuhi syarat. Sedekah itu sunnah. Jangankan zakat, sedekah itu kata Rasulullah, manaqasa malun min shadaqatin. Tidak akan berkurang harta yang kau gunakan untuk sedekah. Lho sedekah wae, kula jenengan sedekah niki memang Rasulullah itu kadang itu unik. Jadi tingkatan kecerdasannya itu sudah jauh melompat ke depan. Panjenengan duwe 50.000 disedekahne 20.000, suda napa mboten? Berkurang ndak? Duwite jenengan 50.000 disedekahne 20.000, karek piro? 30.000. Itu betul. Tapi Rasulullah mengatakan manaqasa malun min shadaqatin, tidak akan berkurang harta yang kau sedekahkan. Padahal kenyataannya berkurang. Itu kan logika kita sulit menerima itu. Logika kita sulit menerima. Yo logikane wong-wong sing gak patek pinter sakjane. Nek pinter yo mesti bener itu ya. Jadi itulah lompatan-lompatan kecerdasan Rasul masalah dan lain sebagainya. Pun kita lanjutkan hadis yang kedua. Qala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Az-zakatu tawi zakat iku dhuhrul iman, kasuciane iman. Zakat itu merupakan wujud dari kesuciannya iman. Artinya orang yang mengeluarkan zakat itu menunjukkan imannya bersih, imannya tidak kotor, imannya tidak bercampur dengan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Rasulullah niku betul-betul tidak pernah merasa memiliki. Betul-betul. Jadi setiap ghanimah, apa ghanimah itu? Harta rampasan perang. Itu adalah milik Rasulullah. Quran itu. Dan perintah Allah. Jadi setiap ghanimah itu adalah milik Rasulullah. Ketika Rasulullah mendapatkan ghanimah, itu orang-orang sudah berebut antri. Jadi pernah suatu ketika Abu Ubaidah itu pulang
dari mimpin perang, mendapat ghanimah yang begitu banyak. Diberikanlah kepada Rasulullah seperti kebiasaan Rasulullah, nek duit bar subuh duitnya disedekahkan, kebiasaan itu. Disedekahke habis. Ketika Rasulullah mau pulang, ada beberapa orang datang. Ya Rasulullah, kula dereng keduman. Kula niki sedinten dereng maem. Bojo kula, anak kula nggih dereng. Apa kata Rasulullah? Ngene ya. Kowe mara ning warung bon dhisik, engko aku sing nyaur. Coba. Itu Rasulullah. Apa yang dimiliki dibagikan, sing ana sing kurang dikon ngebon, sing utang Rasulullah. Jadi Rasulullah itu ya tahu utang. Rasulullah itu bahkan Rasulullah itu pernah menggadekan baju perang, digadekne. Gadekne itu kan termasuk utang, digadekkan utang Rasulullah. Ketika Rasulullah meninggal, durung nyaur utang, belum nyaur utang. Ketika Rasulullah meninggal itu, berarti utang niku termasuk sunnah. Loh Rasulullah berhutang kok piye? Jadi sampean kok ora duit itu utang, berarti gak nglakoni. Mosok ngono sampean kesusu wae sampean. Iya ini Rasulullah. Artinya hidup itu ya begitu. Artinya hidup itu juga begitu. Jadi ya memang butuh utang, ya utang saja. Ternyata Rasulullah sampai meninggal itu belum bisa nyaur utang. Rasulullah sampai meninggal belum bisa nyaur, pancen gak duwe duit. Pancen gak duwe duit. Lah nek wong zaman sakniki gak iso nyaur utang dudu perkara gak duwe duit, pancen gak gelem nyaur. Nah itu problemnya. Masalah nek bahas Rasulullah itu udah nggak pernah habis itu, masa menyenangkan sekali, betul. Saya itu pernah ditanya oleh beberapa kiai. Saya itu kan berusaha ya. Setiap Rajab itu ke Mekah Madinah saya umroh. Suatu ketika itu ada beberapa kiai itu tanya, ketika habis diminta ngisi manasik bersama para kiai itu tanya, sampean nek umroh kok mesti Rejab sih? Kok orang jupuk Ramadan? Awalnya saya tidak menjawab karena beliau para kiai sepuh. Saya tidak menjawab. Ya guyu-guyu. Lah kok diulang lagi dan diulang lagi, maka saya harus menjawab. Yai, Rajab itu adalah bulan ziarah. Rajab itu bulan ziarah. Diceritakan setiap bulan Rajab itu penduduk Mekah berziarah ke makam Rasulullah. Kok orangnya udzur karena sakit atau apa, maka onta-ontanya ini berangkat sendiri ke Madinah tanpa orang. Jadi unta-unta sing teng kandang itu lepas dari kandangnya berjalan menuju Madinah untuk berziarah ke makam Rasulullah. Setelah ziarah balik lagi. Makam Madinah niku Surabaya Banyuwangi. Momo kula orang Mekah ketika bulan Rajab berziarah ke makam, saya udzur umpama karena sakit. Onta yang ada di kandang saya itu lepas sendiri berziarah ke makam Rasul. Setelah ziarah balik lagi ke Mekah. Ketika saya membaca riwayat ini, saya berpikir, unta wae nek ulan Rejab ziarah ke Rasul. Pun gak usah diterusno wis paham jenengan ya. Unta wae nek ulan Rejab ziarah ke makam Rasul. Mangane saya itu kalau umroh mesti bulan Rajab. Kenapa? Saya berniat ziarah ke makam Rasulullah. Begitu sampai ke makam Rasulullah, wonten ziarah, akan pindah ke Mekah, baru saya pamit kepada Rasulullah untuk melakukan ibadah umroh. Baru saya pamit pada Rasulullah untuk melakukan ibadah umroh. Sing kula pamiti Kanjeng Nabi. Karena yang mempunyai syariat untuk itu. Ngoten nek kula niki kula.
Akhirnya kiai sing kula critani mantuk-mantuk, iya, koyoke bener sampeyan, koyoke. Kan ada bait itu di dalam nazam itu. Allah Allah Allahu Allah laulan nabi masa aina Allah Allah Allahu Allah bima kata wa Madinah. Ini kalau diterjemah, seandainya tidak ada nabi, kami tidak akan melakukan perjalanan ke Mekah Madinah. Bener nggak? Seandainya tidak ada Rasulullah, nggak mungkin kita sholat menghadap Ka'bah, itu nggak mungkin. Nggak mungkin Mekah Madinah itu dijadikan kota yang haramain, dimuliakan. Betul nggak? Betul. Tidak mungkin sholat di Masjidil Haram itu mempunyai pahala 100.000 kali dibanding tempat lain. Seandainya tidak ada Rasulullah itu tidak ada perintah puasa Ramadan, tidak ada perintah ibadah haji, tidak ada perintah korban, tidak ada. Tidak ada sudah. Maka karena ada Rasulullah sehingga ada macam-macam perintah itu tadi. Makanya kalau berniat dari rumah itu ziarah ke makam Rasulullah. Oke, karena saya merasa terhina, saya merasa tersinggung. Lah wong unta wae ziarah kok. Aku ini dipadakne karo unta gak trimo aku, ngoten. Pikiran saya itu begitu. Nek panjenengan trimo nggih monggo, ini urusan pribadi mawon kan. Baru ketika mau pindah ke Mekah, saya berniat pamit pada Rasulullah untuk melakukan ibadah umrah. Saya begitu. Bon. Jadi itulah antara lain keistimewaan Rasul. Wes mboten enten ukure lah nek Kanjeng Nabi niku pun wong loman, wong akhlak terbaik itu Rasulullah. Para jamaah sampai sini dulu kajian kita pagi hari ini. Mohon maaf saya tidak bisa lama-lama. Beberapa hari yang lalu ada permintaan saya tanggal 28 besok itu ziarah. Saya diprotes oleh beberapa santri, wis 3 tahun gak ziarah. Akhirnya wingi kita buka ziarah. Saya siapkan 1 bis, baru dibuka sehari sing daftar wis wong 100 luwe. Akhirnya saya siapkan 2 bis kurang meleh. Akhirnya saya batasi 3 bis. Beberapa konco-konco jamaah dari Mukimuddin ikut daftar. Kami mohon maaf sudah kehabisan tempat. Jadi mungkin nek kepengin ziarah kita adakan sendiri saja. Mungkin setelah Idul Adha mungkin. Napa jari kanca-kanca mengurus lah, kalau longgar nanti monggo nanti kita adakan sendiri. Mungkin nanti bisa bareng sama teman-teman dari Masjid Nur Mudrikah mungkin. Saya mohon maaf karena kursinya sudah habis. Jadi dibatasi 3 bis kemarin itu. Mau kita buka lagi kok nanggung, kok nek tambahane mung 10 kan akeh bangku kosong gitu. Jadi mohon maaf. Sampun para jamaah untuk sementara tidak ada tanya jawab. Karena saya nanti butuh persiapan, Paseban mau mengadakan halal bihalal dan sarasean. Jadi berangkat nanti, pulang besok. Saya perlu persiapan hari ini. Jadi begitu dulu, mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.